Kalian pasti udah pada tahu dong tentang desa cacat di Donghua Tales of Hurting Gods. Desa ini bukanlah desa biasa, karena di balik penampilan mereka yang cacat dan sederhana, ternyata mereka adalah 9 orang tokoh legendaris, masing-masing dengan kekuatan dan keahlian yang sangat menakutkan. Kali ini, kita akan bahas siapa aja mereka, sekaligus mengurutkan dari yang paling kuat sampai yang terlemah menurut novel aslinya. 1. Kepala Desa Sword God. Yang paling kuat tentu saja adalah kepala desa sendiri, Su Muzhe. Ia dikenal sebagai Sword God, pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Ranah kultivasinya sudah mencapai Divine Bridge Realm, bahkan sudah melangkah satu langkah menuju God Realm. Dengan pedangnya, ia mampu menebas apapun, bahkan dewa sekalipun bisa roboh di hadapannya. Usianya lebih dari 800 tahun, dan meski tubuhnya sudah tua, pedang di tangannya tetap menjadi yang paling tajam. Dialah pelindung utama desa cacat. 2. Kakek bisu Divine Blacksmith. Di posisi kedua ada kakek bisu, sang Divine Blacksmith. Meski tak bisa berbicara, karyanya berbicara lebih keras dari apapun. Ia adalah pandai besi legendaris yang mampu menciptakan senjata-senjata dewa. Ranah kultivasinya sudah berada di Divine Bridge Realm puncak, sedikit lagi bisa menembus tingkat yang lebih tinggi. Senjata buatannya begitu kuat sampai bisa mengguncang langit dan bumi. Dalam hal daya tempur, kakek bisu ini hanya sedikit di bawah kepala desa. 3. Nenek Si atau Si Yuyu. Di urutan ketiga ada sosok perempuan satu-satunya di desa, yaitu Nenek Si atau Si Yuyu. Ia dijuluki sebagai Cult Mistress, menguasai mistisisme dan kekuatan spiritual. Tubuhnya adalah White Tiger Spirit Body, yang membuatnya punya kekuatan ganas dan aura menyeramkan. Ranah kultivasinya mencapai Life and Death Realm, dan pengaruhnya di desa cacat sangat besar, karena ia juga berperan sebagai penjaga keseimbangan di antara para tetua. 4. Ahli obat atau Raja Racun. Selanjutnya ada ahli obat, yang juga dikenal sebagai Jade Face Poison King. Dia mungkin terlihat seperti playboy pemalas, tapi jangan salah, racun miliknya bisa membunuh kultivator yang jauh lebih kuat darinya. Tubuhnya adalah Black Tortoise Spirit Body, memberinya ketahanan luar biasa, ditambah keahlian dalam ramuan. Ranah kultivasinya adalah Divine Bridge Realm, menjadikannya salah satu aset paling berbahaya di desa. 5. Kakek Emma Venerable Ma. Di posisi kelima ada kakek Ma, dengan julukan Venerable Ma. Ia memiliki Green Dragon Spirit Body, simbol kekuatan naga hijau yang mendominasi langit dan bumi. Ranah kultivasinya berada di Divine Bridge Realm, dan meski umurnya sekitar 200 tahun, kekuatannya sangat stabil. Kakek Ma dikenal karena auranya yang berwibawa, membawa rasa hormat dari siapapun yang menatapnya. 6. Tukang jagal. Di urutan ke-6 ada tukang jagal, yang dikenal dengan julukan Heaven Knife. Meski awalnya hanyalah seorang tukang daging, pisau di tangannya mampu berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Tubuhnya adalah Vermilion Bird Spirit Body, yang memberinya kekuatan ofensif luar biasa. Ranah kultivasinya juga di Divine Bridge Realm, membuatnya cukup kuat untuk menebas siapa saja dalam satu tebasan. 7. Kakek buta. Berikutnya ada kakek buta, sang Spear God. Meskipun kehilangan penglihatannya, insting bertarungnya justru jadi tak tertandingi. Dengan tombaknya, ia bisa menebak gerakan musuh hanya dari suara dan getaran udara. Tubuhnya adalah Black Tortoise Spirit Body, dan ranah kultivasinya ada di Divine Bridge Realm. Julukannya sebagai Dewa Tombak bukanlah isapan jempol. 8. Kakek Kwezi. Di posisi ke-8 ada kakek Kwezi, si pencuri legendaris. Ia dijuluki sebagai Divine Thief, dengan kemampuan untuk mencuri apa saja, entah itu harta, senjata, bahkan teknik kultivasi orang lain. Usianya lebih dari 200 tahun, ranahnya juga di Divine Bridge Realm, tapi bukan kekuatan tempur yang membuatnya ditakuti, melainkan keahliannya yang licik dan sulit diantisipasi. 9. Kakek Tuli. Dan terakhir, yang paling lemah di antara 9 tetua adalah kakek Tuli. Meskipun ranahnya masih di Divine Bridge Realm, kekuatannya memang tidak sehebat yang lain. Namun, jangan meremehkannya meski kehilangan pendengaran. Ia punya persepsi khusus yang membuatnya bisa tetap mendeteksi bahaya. Ia mungkin urutan terakhir, tapi tetap saja termasuk salah satu tokoh berbahaya di dunia kultivasi.